Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Di video kali ini aku mau bahas tentang materi yang keluar di soal-soal UTBK tahun 2022. Dapat dari mana? Nah, aku dapat ini tuh dari Twitter. Di Twitter itu banyak tweet-tweet mengenai soal-soal atau tipe-tipe soal atau materi-materi yang keluar. Kemudian aku rangkum, aku jadiin satu, yang mana kemudian aku sampaikan garis besar atau poin-poinnya di video ini. Tapi sebelumnya aku tekankan bahwasanya tidak ada bocoran soal tidak akan bocor, karena dari LTMPT pun tidak akan mengeluarkan soal yang sama. Mungkin tipenya yang sama, atau nanti angkanya yang diganti, ataupun yang ditanya yang diganti, kayak gitu. Ya, saran aku juga jangan belajarnya jangan cuma itu aja, tapi juga semuanya dipelajari, karena kita kan nggak tahu apa yang akan dikeluarkan nanti. Tapi jangan takut, karena itu pasti sudah disesuaikan dengan kemampuan kalian. Soalnya itu tidak akan jauh di luar kemampuan kalian. Oke, sebelum itu aku mau menyampaikan mengenai alokasi waktu buat pengerjaan soal UTBK tahun 2022 ini. Ternyata agak sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana untuk TPS ini kan terdiri dari PU, PK, PPU, PBM, dan juga bahasa Inggrisnya itu disendirikan. Jadi kalau tahun lalu itu bahasa Inggrisnya itu masuk di PPU ya. Tapi kalau tahun ini itu disendirikan, yang mana itu setiap subtes di TPS itu terdiri dari 20 soal. Dan untuk alokasi setiap waktunya itu berbeda-beda, yang mana untuk PU itu 28 menit, PK itu 22,5 menit, PPU itu 22,5 menit juga, untuk PBM-nya 17 menit, dan bahasa Inggrisnya subtes terbaru itu bahasa Inggris ada alokasi waktu sekitar 15 menit. Terus mengenai alokasi waktu TKA-nya, TKA itu terdiri dari Saintek dan juga Soshum. Tiap subtes TKA itu terdiri dari 20 soal dan untuk waktunya sama semua, yakni setiap subtes itu terdiri dari 22,5 menit. Ini berlaku untuk Saintek dan juga Soshum ya. Oke, yang pertama aku review yakni tentang TPS-nya. Jadi soal UTBK ini terdiri dari dua subtes, yaitu subtes TPS dan juga TPA. Di subtes TPS dan juga TPA ini terbagi lagi menjadi beberapa subtes lagi, yang mana TPS itu terdiri dari PU, PPU, PBM, PK, dan juga bahasa Inggris. Nah, yang pertama ini TPS bagian PU dulu ya. Kalau di bagian PU ini rata-rata soalnya itu ya bacaan-bacaan ya, pengetahuan umum kan ya. Jadi bacaan-bacaan, kalian itu nanti disuruh menjawab soal baik yang jawabannya itu tersirat di dalam teks tersebut maupun yang tersurat. Jadi kalau tersirat itu kalian seperti kayak menyimpulkan yang ada di bacaan tersebut intinya tuh apa, seperti itu misalnya. Kalau misalkan yang tersurat itu nanti kalian itu disuruh menemukan apa ya, kayak kemungkinan yang paling benar atau kemungkinan yang tidak benar, kayak gitu. Jadi kalau yang tersirat itu tidak ada tulisan nyatanya di teks tersebut, tapi kalian tuh menyimpulkan sendiri. Kalau misalkan tersurat itu ada jawabannya di bacaan. Nah, saran aku kalau untuk mengasah kemampuan PU ini, kalian bisa tonton video-video latihan soal dari Privat Al-Faiz. Karena di Twitter, aku baca di Twitter itu kalau untuk masalah PU itu banyak dibahas di thread-nya Privat Al-Faiz. Lanjut, setelah PU ada PK. PK ini pengetahuan kuantitatif, yang mana di pengetahuan kuantitatif ini diujikan kemampuan kalian dalam menganalisis angka terutama ya, dan penalaran yang logis gitu. Nah, di PK ini itu materi yang banyak keluar, yang tentunya itu seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya ya. Itu langganan banget, barisan dan deret, perbandingan, integral. Itu emang sudah kayak langganan setiap tahunnya gitu, cuma mungkin nanti tipenya yang beda, tipe soalnya mungkin ada yang soal cerita dengan 2 penyelesaian maupun 1 penyelesaian. Tapi kalau overall sih materi-materinya dari tahun ke tahun itu sama ya, yang keluar itu aja gitu. Karena di PK ini tuh melatih atau menguji kemampuan matematika dasar kalian. Jadi kayak misalkan aritmetika, integral itu pasti keluar. Juga ada sudut, bangun datar, persamaan garis, matriks, bunga bank kayak gitu, ruang akhir menabung, dan biasanya itu pilihannya itu nanti kayak ada yang rasanya tuh udah ada, jawabannya udah ada. Nanti disuruh milih, misalkan pilihan 1, 2 benar, 2, 3 benar, atau 3 dan 1 benar kayak gitu.
itu emang sudah kayak setiap tahun kayak gitu ya, tiba-tiba soalnya kayak gitu. Dan saran aku buat kalian yang mau belajar atau menggali materi tentang PK ini, ya Privat Alpha isi. Karena jujur ya, aku dulu waktu TBK juga sering banget nonton dari channel konten-konten videonya Privat Alpha Is, dan itu tuh banyak yang mirip gitu. Lanjut kita bahas tentang PBM. Nah, kalau PBM ini tuh di sorotan Instagramnya Kak Fauzan Al Rashid. PBM yang keluar tuh seputar apa ya? Seputar tata bahasa Indonesia yang benar, terus kalimat efektif, sinonim, antonim, kayak gitulah. Pokoknya ada di sorotan IG-nya Kak Fauzan Al Rashid. Oke, yang selanjutnya yaitu ada PPU. Nah, di PPU ini kurang lebih ya soalnya soal-soal kemampuan berbahasa Indonesia ya. Jadi untuk kuncinya sih kalian teliti. Untuk saran aku, kalau kalian itu belajar PBM dan PPU ini, kalian bisa belajar di sorotan IG-nya Kak Fauzan Al Rashid. Karena apa ya? Karena tadi yang seperti udah aku sampaikan, bahwasanya di sorotan IG-nya Kak Fauzan itu emang sudah komplit banget gitu, bahas tentang tata bahasa Indonesia, kata-kata baku, kalimat-kalimat efektif kayak gitu. Karena biasanya kalau di PPU itu nanti ditanya kayak kalimat ini tuh sama dengan apa, pernyataan ini tuh berhubungan dengan apa, kayak gitu. Jadi kalau PPU, PBM, PU itu lebih ke ketelitian. Lanjut untuk subtes bahasa Inggrisnya di TPS. Nah, untuk bahasa Inggris ini terdiri dari beberapa bacaan panjang, bisa 2-4 teks gitu. Nanti kalian itu disuruh menjawab pernyataan yang benar, pernyataan yang salah. Kalian disuruh menentukan. Tapi bahasanya itu pakai bahasa Inggris, jadi kalian tuh emang harus paham artinya. Kayak misalnya, which of the following statement is true or false? Their tenses, grammar, modal. Yang penting tahu artinya sih. Iya nggak sih, kalau misalkan tahu artinya itu ya bisa ngerjain. Soalnya kalau bahasa Inggris ini ibaratnya tuh PU, cuma diinggriskan. Jadi kan untuk inti materinya ya itu aja seperti yang ada di PU, tapi dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, yang selanjutnya mari kita bahas tentang TKA-nya atau TPA-nya. Nah, TPA ini itu terdiri dari Source Room dan juga Saintek. Yang pertama kita bahas yang Saintek dulu ya. Nah, TPA sub Saintek ini terdiri dari beberapa subtes, yaitu matematika peminatan atau matematikanya IPA, kimia, fisika, dan juga biologi. Namanya juga biologi ya. Biologi itu tanpa nama ilmiah itu kayak hambar banget rasanya. Sebaiknya hafal banyak nama-nama ilmiah. Terus ada sistem reproduksi, bioteknologi, metabolisme itu nanti kayak ada fotosintesis yang terdiri dari fotosintesis seperti itu dihafalin. Jaringannya sistem fotosintesis itu kan ada ya, itu juga dihafalin. Organ dan jaringan pada hewan atau otot. Terus sistem ekskresi, persilangan juga bahasanya sistem Mendel. Genetik dan mutasi yang terdiri dari DNA, gen, mutasi sel, etaplasmid, hereditas, maupun sintesis protein. Itu bagian-bagian tumbuhan, anatomi batang, anatomi daun, protozoa, dan nama-nama ilmiahnya. Saraf juga kinerjanya gimana, sistem imunitas, bioteknologi, sama biasanya tuh tokoh-tokoh evolusi kayak Darwin gitu. Dan untuk hitung-hitungannya biasanya adalah energi KKAL. Bakteri juga jangan lupa dipelajari, bakteri jaringan, tempat-tempat terjadinya siklus, kayak misalnya siklus Kelvin, tentang ekosistem gula darah di dalam tubuh manusia itu kan bagusnya berapa. Terus kalau misalkan melebihi itu namanya apa, kayak gitu tuh biasanya keluar di TKA biologi. Lanjut TKA subtes kimia. Nah, di kimia ini biasanya ada elektron, konfigurasi elektron gitu ya. Kimia tanpa konfigurasi elektron itu seperti hambar, kayak gitu. Konfigurasi elektron yang tereksitasi, unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan terkecil atau terbesar kayak gitu. Terus juga biasanya ada hukum-hukum kimia, kayak misalnya hukum hukum Hess, entalpi, reaksi entalpi kayak gitu. Struktur Lewis, struktur atom, orbital kimia, ikatan kovalen yang tepat atau yang benar, hukum Gay-Lussac, KSP, mol,
mol atau molaritas, persamaan laju reaksi, soal yang ditanyakan persamaan larutan penyangga itu yang ditambah NaOH semacamnya kayak gitu. Pokoknya materi-materinya tuh overall kelas 12-an. Ya ada 10, 11, 12, ya punya materi-materi SMA itu kalau kimia sih. Dan banyakan yang keluar itu dari materi kelas 12-nya. Menghitung MR, ya materi-materi stoikiometri, redox terutama ya. Materi kelas berapa ya itu redox 12 apa ya? Redox, penyetaraan bilangan, nentuin oksidasi dan juga reduksi, itu kalian tuh harus bisa. Kenaikan bilox, terus potensial sel kayak gitu, semacam-macam kayak gitulah. Rumus empiris, keelektronegatifan, kesetimbangan, rumus empiris sudah ya tadi. Sifat koligatif dari larutan, hidrokarbon dan senyawa organik. Ikatan kimia itu pasti kovalen gitu. Oke, yang selanjutnya tentang fisika. Kalau fisika ini banyakkan dari materi-materi kelas 11-12, karena kalau kelas 10 kan itu masih kayak dasar-dasar ya, itu banyak yang keluarnya itu dari materi kelas 12-an, kayak misalnya gaya-gerak, fluida, magnet, dan juga getaran gelombang. Intinya itu aku tekankan kalian tuh pelajari materi-materi yang kelas 12-nya itu, materi fisika kelas 12 dan juga kelas 11. Kelas 10 juga jangan lupa dipelajari ya, tapi lebih ditekankan yang materi-materi dari kelas 12 dan juga 11. Lanjut untuk yang matematika peminatannya atau matematika subtes saintek. Kalau di matematika saintek ini biasanya tuh agak lebih hot ya daripada yang di TPS gitu. Transformasi geometri, dimensi 3, persamaan dan juga fungsi kuadrat, bangun ruang, peluang, turunan, inverse, polinomial, limit, matriks, U1, U2, U3 sama dengan misalnya 10, U3 tambah U5 tambah U9 sama dengan 17, nanti ditanya urutan berapa kayak gitu. Dan itu masuk ke barisan aritmetika ya, kayak gitulah. Limit, tanya misalnya kalau limit tuh komponen limitnya biasanya, integral tentu, posisi inverse. Oke, yang selanjutnya yakni review tentang materi-materi dari TPA atau TKA Sosum. Kalau Sosum ini terdiri dari sejarah, sosiologi, geografi, dan juga sosiologi. Pertama mengenai sejarah. Ini sudah bukan rahasia umum lagi ya, bahwasanya kalau di sejarah itu pasti nggak terlepas dengan yang namanya peradaban atau revolusi, baik itu revolusi Indonesia, revolusi negara Prancis, Amerika, Portugal, ya pokoknya sejarah-sejarah dunia kayak gitu. Selain mempelajari sejarah dari negara luar, kita juga nggak boleh lupa akan sejarah bangsa kita sendiri. Ya sejarah proklamasi, sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, BPUPKI, PPKI, terus Orde Baru, organisasi-organisasi yang pernah berdiri di Indonesia, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin gitu yang di Amerika apa ya, kayak gitu. Terus aku saranin juga pelajari tentang pengeboman, tentang peristiwa Perang Dingin, tentang peristiwa-peristiwa di bomnya Hiroshima Nagasaki. Itu kan ada kaitannya ya dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu juga sebaiknya dipahami. Tentang kerajaan Hindu, Buddha, Islam yang tertua di Indonesia, yang terlama, raja-raja yang tersukses atau yang memiliki masa kejayaan paling lama, perjanjian-perjanjian, terus ada apa itu yang masuknya budaya asing ke Indonesia gitu, kayak misalnya melalui perdagangan, pernikahan, dan sebagainya. Kalau menurut aku selagi kalian tuh waktu di sekolah ya, waktu pelajaran sejarah itu emang benar-benar paham, kayaknya kalian tuh walaupun nggak begitu paham, tapi nanti kayak di otak tuh langsung seliwer jawaban gitu. Maka dari itu jangan lupa berdoa dulu kalau belum ngerjain soal. Sebelum ngerjain soal berdoa dulu, karena biasanya itu ada kayak energi X yang bisa membantu kita. Next, tentang ekonomi. Ekonomi ya langganan banget sih, pajak, hitung-hitungan dasar akuntansi, ekonomi elastisitas, ekonomi pasar. Terutama itu materi-materi tentang kelas 10 ya, kelas 10 apa ya itu ya, debit, kredit itu masuknya kemana. Terus untuk geografi, interaksi kota, desa, pasti nggak terlepas dari kartografi, geografi industri,
terus ada cuaca dan iklim kayak gitu sih. Itu cenderung ke materi-materi dari kelas 10, 12, 11. Lanjut yang terakhir yaitu ada sosiologi. Nah, sosiologi ini tidak terlepas dari penyimpangan perilaku, norma-norma sosial, pengantar sosiologi juga, integrasi sosial, mobilitas, masalah sosial, interaksi, konflik sosial, kayak gitulah pokoknya kalau sosiologi. Rata-rata kalau sosiologi itu kayak bisa di logika gitu, tapi nggak juga. Pokoknya intinya ya kalian memang harus benar-benar belajar materi-materi khususnya yang ada di SMA, yaitu kelas 12 yang ditekankan banyak itu materi-materi dari kelas 12, 11, kemudian kelas 10 juga jangan dilupakan karena semua itu berhubungan. Jangan lupa juga waktu mau ngerjain atau milih jawaban itu berdoa dulu, berdoa dan juga jangan lupa tenang. Oke, kalian juga harus paham bahwasannya apa yang aku sampaikan ini merupakan treat ya, jadi kayak rangkuman dari beberapa peserta UTBK yang telah menjalani UTBK, yang mana itu bukan patokan untuk mempelajari itu saja, karena soal UTBK itu bisa sewaktu-waktu berbeda atau berubah, karena kita nggak tahu kan LTMPT itu yang menyusunnya. Jadi ya kita sebagai peserta sebaiknya emang belajar secara keseluruhan, jadi nggak cuma apa yang aku sampaikan aja. Kalau misalkan kalian cuma belajar materi-materi itu aja dan nanti yang dikeluarkan berbeda, nah kalian bingung. Oleh karena itu saran aku kalian belajarnya emang benar-benar yang overall semua materi. Oke, semoga besok waktu UTBK kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan sedih kalau misalkan nggak lulus UTBK, karena gagal UTBK bukan berarti gagal segalanya. Kalian bisa coba mandiri atau bahkan kalian bisa mencoba jalur-jalur lain, karena sukses itu tidak melalui satu jalur saja, bisa banyak jalur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.